نحمدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita hidayah. Dengan hidayah ini, jemaah yang mulia, kita boleh kenal Rabb kita yang sebenarnya. Tanpa hidayah, maka kita akan menjadikan benda-benda alam ini sebagai Rabb kita. Tanpa hidayah, mungkin kita akan jadikan batu sebagai Rabb kita. Kita akan jadikan emas dan perak menjadi Rabb kita. Tanpa hidayah, mungkin kita jadikan kayu-kayuan sebagai Rabb kita. Dan tuan-tuan yang mulia, tanpa hidayah mungkin kita akan menjadikan benda-benda ini sebagai maksud hidup kita. Alhamdulillah, dengan kerahiman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita hidayah. Allah ta'ala beri sayang Allah. Pertama sekali, Allah ta'ala telah beri kita kalimah la ilaha illallah. Kalaulah sekiranya bukan kalimah ini, maka sudah lama Allah telah hancurkan alam ini. Dan karena memang semenjak Allah ta'ala ini, Allah pandang dunia ini. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan dunia ini, Allah ta'ala tak pernah pandang. Sampai hari akhirat pun, setelah dunia ini dikiamatkan, Allah ta'ala pun tak pandang dunia. Sampai kita, ketika seluruh makhluk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu, Allah ta'ala pandang satu persatu, dan Allah ta'ala berikan soalan satu persatu. Tapi kepada dunia ini tak ditanya dan tak dipandang sedikit. Sehingga ketika itu dunia, Allah, wahai Allah, kenapa kau tak pernah layangkan pandanganmu kepadaku? Maka ketika itu Allah ta'ala berseru, diamlah kamu yang bukan apa-apa. Inilah tuan-tuan yang mulia, yang selama ini kita hidup di dalamnya, dan yang selama ini banyak manusia telah tersilap sehingga menjadikan dunia sebagai Rabb dia. Tapi dengan kasih sayang Allah, di hati-hati kita Allah ta'ala telah letak, Allah ta'ala beri hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat bernilai, yang menyebabkan alam ini belum lagi dihancurkan. La ilaha illallah. Selagi masih ada orang ucap Allah Allah di alam ini, maka selagi itulah Allah Ta'ala belum hancurkan alam ini. Tapi begitu sekali
Ketika orang yang paling akhir mengucapkan Allah, Allah yang keluar dari dalam hatinya ini telah mati, maka itulah awal getaran, awal getar daripada alam ini, dan Allah Ta'ala akan benturkan satu benda dengan benda yang lain, sehingga alamnya akan bertuburkan satu dengan yang lain dan akan menjadi hancur sehancur-hancur. Lah ketika seluruh manusia yang hidup ketika itu tidak ada lagi la ilaha illallah, tidak ada lagi kebesaran Allah, tidak ada lagi di hati manusia ketika itu keagungan Allah, tidak ada lagi perasaan keperkasaan Allah, tidak ada lagi kemuliaan Allah dalam hati-hati mereka. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Maka apabila kami hendak menghancurkan dunia ini, kami hendak hancurkan alam ini, maka kami bawakan satu perintah, kami hantarkan utusan-utusan kami perintahkan mereka untuk buat kebajikan-kebajikan. Tetapi orang-orang yang memiliki asbab-asbab, orang-orang yang memiliki benda-benda di antara mereka, mereka berlaku sombong kepada manusia, dan bahkan mereka berlaku angkuh dan sombong di hadapan Rabb mereka, sehingga kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukurlah kita kepada Allah. Allah Ta'ala telah cipta kita, dan Allah Ta'ala telah pilih hati kita, termasuk hati yang Allah Ta'ala isi dengan kalimah yang agung, kalimah yang tinggi, kalimah yang mulia, kalimah yang sangat besar, dan kalimah yang sangat berat, yang melebihi beratnya di antara langit dan bumi ini, jemaah yang mulia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalimah ini mempunyai satu makna, punya satu maksud yang sangat besar, dan punya satu amanah yang sangat tinggi. Tuan-tuan yang mulia, maksud daripada kalimah ini, setelah Allah Ta'ala hadiahkan di dalam hati-hati kita, mudah lidah kita menggerakkan kalimah ini. Sesungguhnya kalimah ini punya maksud, jemaah yang mulia. Allah mau dalam hati kita hendak menafikan seluruh keyakinan-keyakinan kita kepada makhluk, keyakinan-keyakinan kita kepada benda, keyakinan-keyakinan kita kepada asbab, keyakinan-keyakinan kita kepada keduniaan-keduniaan kita. Allah Ta'ala hanya mau dalam hati-hati kita hanya ada Allah. Jangankan kita nafikan Allah dengan benda-benda ini, sedangkan kita sandingkan Allah bersama dengan benda-benda dalam hati kita pun, Allah Ta'ala akan sangat murka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mau bahwa di hati kita ini hanya ada kebaikan-kebaikan, begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala pun menghendaki dalam hati kita hanya ada satu kebaikan, dan kebaikan adalah kebaikan yang sangat besar, yakni kebesaran Allah, kebaikan yang sangat mulia, kemuliaan Allah, ketinggian yang sangat besar, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mau kita keluarkan seluruh keyakinan-keyakinan kepada benda, kepada asbab, kepada segala-gala yang ada yang telah nampak, dan Allah Ta'ala mau kita hanya yakin kepada Allah, kepada yang gaib, kepada zat yang maha gaib, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mau bahwa di dalam hati kita tidak ada keyakinan bahwa makanan ini bisa mengenyangkan kita. Allah Ta'ala sangat menghendaki bahwa jangan sampai dalam hati kita ini ada bahwa dengan makanan boleh menghilangkan rasa lapar. Allah Ta'ala sangat menginginkan bahwa bukan dengan air. Allah Ta'ala sangat menginginkan jangan sampai dalam hati kita ini ada keyakinan dengan air bisa menghilangkan dahaga. Allah Ta'ala mau bahwa dalam hati kita yang menghilangkan rasa lapar hanya Allah, yang menghilangkan rasa dahaga hanya Allah, yang boleh sembuhkan segala-gala penyakit hanya Allah, yang boleh menghilangkan lelah hanya Allah, yang boleh merasakan mendatangkan kebahagiaan hanya Allah, yang bisa memberikan ketenangan hanya Allah. Perasaan-perasaan inilah tuan-tuan yang mulia yang sangat-sangat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati-hati setiap kita, sama ada laki maupun perempuan, sama ada orang-orang muda maupun orang-orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantar ribuan, bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu para anbiya untuk satu maksud sahaja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Allah Ta'ala telah hantar Nabi Nuh
sampai seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk usaha macam mana di dalam hati-hati manusia ini hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dia pandai buat kapal, tapi Nabi Nuh tak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya ini boleh pandai buat kapal. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Idris, tapi Allah taala tidak beri amanah, tidak perintahkan kepada Nabi Idris supaya bisa mengajarkan kepada kaumnya boleh membuat pakaian-pakaian yang bagus. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Daud boleh membuat kerajinan-kerajinan tangan, boleh membuat baju besi, pedang, lembing dan senjata-senjata yang tangguh, perisai. Tapi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menitipkan amanah walaupun sekali kepada Nabi Daud supaya ia sungguh-sungguh mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya pandai membuat perkara-perkara itu semua. Tapi seluruh para nabi hadir ke permukaan bumi dengan membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk usaha mengajak manusia hanya yakin kepada Allah, mengeluarkan kebesaran-kebesaran selain Allah dari dalam hati-hati manusia, hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah lihat dan sering dengar macam mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah pelajaran iman kepada Nabi Musa alaihi salam. Satu hari Allah taala telah tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah yang berada di tanganmu ini?" Allah taala cuma tanya satu hal saja, "Apa yang ada di tanganmu?" Tapi Nabi Musa karena ketika itu begitu terkesan dengan benda, maka dia berikan jawaban yang begitu panjang. "Wahai Allah, ini adalah tongkatku, hiya asaya, ini tongkatku." Kata-kataku ini Allah yang Ta'ala sangat-sangat tak suka. Ini tongkatku, dengan ini aku bisa menggiring kambing-kambingku, dengan ini aku bisa bersandar, dengan ini aku bisa berjalan jauh, dengan ini aku boleh mengambil daun-daunan, ranting-ranting kayu untuk dimakan oleh kambing-kambingku. Dengan ini, kemudian terus dia sebutkan kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungan tongkat yang ada di tangannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak suka dengan perasaan, dengan keyakinan yang ada dalam hati Musa ketika itu, sehingga sesuatu yang dikatakan begitu bermanfaat oleh Musa, Allah taala perintahkan untuk mencampakkan benda itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, 50.000 tahun sebelum Allah taala jadikan dunia dan langit ini, sebelum Allah taala ciptakan langit dan bumi ini, Allah taala telah putuskan detik mana Allah taala akan rubah sebuah kayu, sebuah tongkat menjadi ular. Dan demikianlah Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah taala cipta alam ini, bahwa pada detik mana tongkat yang berada di tangan Nabi Musa ketika itu Allah taala akan rubah menjadi ular yang membinasakan. Sekiranya saja ketika itu Musa tidak cepat-cepat melepaskan tongkat itu, maka tongkat itu akan membinasakan dirinya. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu datang sifat kepatuhan dalam hati Musa. Ini pun hidayah Allah. Kemudian Nabi Musa campakkan tongkat itu. Ketika dicampakkan tongkat itu, maka ketika itulah dengan takdir Allah, maka tongkat itu telah berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan ular itu terus memburu Musa dan hendak membinasakan Musa. Ketika itulah Musa lari daripada tongkatnya sendiri. Dia lari terus. Dikatakan bahwa dia lari putar-putar di atas gunung Tursinai, dikejar-kejar oleh tongkatnya sendiri dengan begitu masa yang sangat lama. Begitu lama dia dikejar-kejar, sehingga ketika nampak bahwa Musa tidak ada daya apa-apa lagi dengan tongkat yang tadinya ia sanjung-sanjung, dengan tongkat yang tadinya ia banyak menggantungkan harapan-harapan, maka Allah telah perintahkan, "Wahai Musa, tangkap tongkat itu." Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu pun Allah taala berikan hidayah sifat kepatuhan dalam Nabi, dalam hati Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan tangan Musa untuk menangkap itu tongkat. Untuk menangkap itu tongkat yang telah berubah menjadi ular.
Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ditangkapnya kepala ular itu, Allah Ta'ala pun telah putuskan rubah lagi menjadi tongkat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah Musa Allah Ta'ala beri kefahaman dalam hati dia, sesuatu yang tadinya bermanfaat, Allah Ta'ala kuasa bisa menjadikan benda yang paling mudarat. Dan ketika benda itu sangat mudarat, apabila datang perintah Allah untuk mengambil, untuk pegang, maka Allah Ta'ala pun kuasa menjadikan benda itu sangat bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah Allah telah perbaiki keyakinan Musa, sehingga tidak ada lagi keyakinan kepada tongkat, tidak lagi kebesaran tongkat dalam hati Musa. Walaupun tongkatnya sudah nyata-nyata boleh menjadi ular, tetapi ketika ia berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih dan ahli-ahli sihir dia, telah menghadapkan ular-ular yang sangat banyak sekali, tetapi dia tidak ada keyakinan sedikit pun kepada tongkatnya. Ketika itu dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, apakah yang seharusnya aku buat? Maka Allah telah perintahkan campakkan tongkatnya, dan tongkat ini Allah Ta'ala rubah menjadi ular yang sangat besar dan membinasakan semua ular-ular ahli sihir Fir'aun laknatullah alaih. Dan ketika Musa berhadapan dengan sungai, sedangkan di belakang Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya, Nabi Musa pun tidak terkesan dengan tongkat. Ketika itu dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah yang sepatutnya aku buat? Ketika itu dia hanya yakin kepada Allah, tidak ada sedikit pun keyakinan kepada benda yang ada dalam genggamannya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala telah perintahkan, wahai Musa, kau pukullah lautan itu. Kalaulah Nabi Musa tidak taat, kalaulah Nabi Musa ini ada sifat pikir-pikir terhadap perintah Allah, tentu dia akan fikir, salah apa laut ini harus dipukul? Yang salah itu Fir'aun, yang salah itu bala tentaranya. Kenapa yang dipukul itu harus laut? Kenapa tidak kepala Fir'aun saja yang dipukul? Tetapi inilah sifat taat Nabi Musa ketika itu. Ketika dia pukulkan tongkat kepada laut, maka terbentang 12 jalan di atas laut. Terbentang 12 jalan sesuai dengan jumlah suku bangsa daripada orang-orang Yahudi ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa dan seluruh kaumnya telah menyeberang sampai ke seberang, dan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya pun menyeberang dengan jalan yang sama. Ketika mereka sudah hampir sampai ke tepi, maka Musa pun risau, bimbang, dan dia mengadu lagi kepada Allah, wahai Allah, mereka hampir-hampir saja mengejar kami. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, pukul lagi tongkat kepada sungai, kepada lautan itu. Maka lautan tadi telah menyatu, dan jalan-jalan tadi pun telah tertutup, sehingga Allah Ta'ala telah binasakan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang seperti inilah yang Allah Ta'ala mau ada dalam hati-hati kita. Kita hendak yakin tuan-tuan yang mulia, bahwa sehelai daun yang runtuh, yang gugur dari rantingnya, sama ada musim hujan lebat, musim angin, ataupun tak ada musim apa-apa, bukan musim hujan lebat, bukan musim angin kencang, apabila dia gugur, ini karena keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehelai daun dia jatuh, dia gugur dari rantingnya, bukan karena dia telah tua, bukan karena angin kencang, bukan karena hujan yang sangat lebat, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang seperti ini yang kita mau belajar, keyakinan yang seperti ini yang kita mau usahakan, keyakinan yang tidak terkesan dengan makhluk, keyakinan yang sedikit pun tidak bercampur dan berdampingan dengan asbab-asbab kebendaan, keyakinan yang tidak dikotori oleh benda-benda dunia, keyakinan yang tidak dikotori oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat dan mudarat hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau boleh memotong apabila ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tidak ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pisau, pedang, setajam apapun tidak akan bisa memotong benda sehalus apapun. Tetapi apabila Allah Ta'ala hendak memotong satu-satu benda, Allah Ta'ala tidak perlu berhajat kepada pisau. La ilaha illallah. Apabila obat hendak menyembuhkan penyakit, obat ini berhajat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat ini tidak ada kuasa menyembuhkan penyakit tanpa izin Allah. Tetapi apabila Allah Ta'ala hendak menyembuhkan penyakit seorang hamba,
maka Allah Ta'ala kuasa dan tidak berhajat sedikit pun kepada obat. La ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keyakinan yang seperti ini, kita mau buat usaha jemaah yang mulia. Usaha apa? Inilah usahanya para nabi yang telah diajarkan oleh seluruh para nabi kepada kaumnya. Dan usaha inilah yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi telah usahakan atas diri para sahabat, sehingga yang tadinya sahabat hidup dengan kesyirikan, hidup dalam kegelapan, hidup mereka begitu buas, bahkan kebuasan mereka lebih buas daripada binatang-binatang buas. Tetapi karena usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha atas keyakinan yang betul, sehingga kehidupan mereka Allah Ta'ala rubah dari kehidupan zulumat kepada nur, dari kehidupan dolalah kepada hidayah, daripada kehidupan yang keras dan buas menjadi kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, dengan kehidupan yang penuh lemah lembut dan tegur sapa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi buat usaha atas iman yakin, belum lagi mengajak manusia kepada Rabb yang sesungguhnya, maka ketika itu kehidupan para sahabat di kota Mekah sangat gelap, sangat buas dan sangat keras. Umar radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau menjadi khalifah, ketika beliau telah hidup dalam hidayah, telah memeluk Islam, beliau sering duduk sendiri, sekejap menangis, sekejap tertawa. Kadang-kadang beliau selesai sholat, ketika beliau salam ke kanan beliau tersenyum, ketika salam ke kiri beliau menangis. Orang telah tanya, wahai Umar, kenapakah engkau berbuat seperti itu? Dia kata, bahwa dahulu ketika aku belum memeluk Islam, masih hidup dalam kesesatan, aku teringat apakala aku telah membuat Tuhan dari roti, atau sesekali aku membuatnya daripada kurma. Setelah aku sembah, kemudian aku lapar dan aku tidak mendapatkan makanan, maka Tuhan yang baru aku sembah, yang baru aku buat dengan tanganku sendiri, aku makan satu persatu anggota tubuhnya. Sebab itulah aku tertawa, memikirkan betapa bodoh dan jahilnya aku ketika itu. Dan aku menangis tatkala aku teringat bahwa ketika istriku telah melahirkan seorang anak wanita, telah melahirkan anak wanita, tetapi ketika itu istriku telah menyembunyikan daripadaku, menutupi kepadaku, supaya disangkanya bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah laki-laki. Maka sebelum aku pulang daripada berniaga, anak yang dilahirkannya ini anak wanita, maka dia telah asuh, dia didik dengan cara laki-laki, dia beri pakaian yang dengan pakaian laki-laki. Setelah aku pulang, anak ini pun telah menjadi agak besar. Ketika aku pulang, kulihat anak yang lahir adalah anak laki-laki, berlari ke sana kemari, aku pun senang. Maka saking gembiranya aku telah mengajak anakku berjalan-jalan ke sebuah padang. Ketika aku sedang berjalan-jalan dengan anakku, tiba-tiba anakku ini buang hajat, buang air kecil. Ketika anakku buang air kecil, dari situlah aku tahu ternyata anakku ini adalah anak perempuan. Maka segera aku pulang untuk mengambil alat, kemudian aku menggali tanah. Ketika aku menggali tanah, maka janggutku penuh debu, penuh tanah dan pasir yang dikotori oleh tanah yang aku gali sendiri. Tetapi anakku ini tidak tahu apa maksudku. Sambil aku menggali lubang sungguh-sungguh, janggut dan kepalaku penuh dengan debu, anakku begitu ikhlas membersihkan kepalaku dan janggutku daripada debu. Dia hapus keringatku. Begitu kasih anakku menghapus keringat yang mengalir dari sekujur tubuhku, dari wajahku. Tetapi dia sama sekali tidak tahu apa maksudku menggali lubang. Setelah lubang tergali, maka tanpa perasaan kasih sayang sedikit pun, aku telah mencampakkan anakku yang dari tadi sibuk menghapus tanah dan debu dari wajahku. Kemudian aku campakkan ke dalam lubang tanpa perasaan kasih sayang sedikit pun. Kemudian aku tutup dengan serapat-rapatnya. Aku tak terkesan dengan panggilan-panggilan ayah daripada mulut anak kandungku sendiri. Mengenangkan peristiwa inilah hatiku menjadi hancur sehancur-hancurnya. Betapa sesatnya kehidupanku dahulu. Ginilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesesatan kehidupan para sahabat ketika itu.
Manakala usaha agama, usaha Nabi, usaha atas iman yakin belum lagi dijalankan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua orang telah berjalan. Sedang mereka menjumpai seorang wanita hamil yang duduk di depan rumahnya. Ketika mereka melihat mereka akan bertaruh, yang satu kata anak yang dikandungnya adalah laki, yang satu kata anak yang dikandungnya adalah wanita. Maka kedua-dua orang ini telah bertaruh. Kemudian kedua-dua orang ini telah mendekati wanita tadi dan menelentangkan tanpa kasih sayang. Kemudian telah dibelah perutnya di depan rumahnya sendiri. Dan ketika itulah mereka akan memutuskan siapa yang menang taruhannya. Dan ketika itu tidak ada apa-apa hak daripada keluarga ini nak tuntut balas. Begitulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menjalankan kerja Nabi, kerja iman yakin, usaha atas agama, usaha atas hidayah. Manusia hidup dalam kegelapan. Zina di mana-mana, kezaliman di mana-mana, kegelapan di mana-mana. Ketika seorang suami mati, dia meninggalkan seorang anak laki-laki, maka bukan hanya harta daripada ayahnya ini yang menjadi harta warisan, tetapi emak kandungnya pun menjadi harta warisan yang boleh dia kawini, boleh dia gauli, dan boleh dia jual sebagai hamba sahaya. Demikianlah tuan-tuan yang mulia, jemaah yang mulia, kegelapan kehidupan ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha atas agama. Allah Ta'ala amanahkan kepada Nabi untuk ajak manusia kepada Rabb yang sesungguhnya, mengajak kepada kehidupan yang penuh dengan nur, kehidupan yang penuh dengan hidayah, kehidupan yang penuh dengan kelemah lembutan dan akhlak yang azimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu persatu kegelapan pergi dan berganti dengan cahaya. Perlahan-lahan kesesatan Allah Ta'ala rubah dengan petunjuk. Perlahan-lahan kepuasan ketika itu Allah Ta'ala rubah dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah Nabi buat usaha. Bukan mudah Nabi buat usaha. Nabi pergi pagi pulang petang, menghadapi bermacam-macam kesusahan dan penderitaan, caci maki, bahkan ancaman bunuh daripada orang-orang kafir yang ketika itu belum menerima agama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijatul Kubra terus hari demi hari siap mengorbankan kehormatannya, kemuliaannya dan seluruh harta bendanya untuk bantu perjuangan Nabi. Ketika Nabi belum buat dakwah, Nabi belum ajak manusia kepada kebaikan, seluruh penduduk kota Mekah kata Nabi Al-Amin, Nabi orang yang sangat terpercaya, Nabi As-Siddiq, Nabi adalah orang yang bisa dipegang cakap, Nabi At-Tayyib, Nabi adalah orang yang paling baik, Nabi At-Tahir, Nabi adalah manusia yang suci. Tetapi ketika Nabi menjalankan kerja dakwah, satu persatu gelar-gelar itu mereka ganti. Nabi Majnun, Nabi gila, Nabi Al-Kadzab, Nabi sebagai pendusta, macam-macam tuan-tuan yang mulia. Nabi As-Sahirun Kadzab, Nabi adalah ahli sihir yang nyata dan pendusta besar. Na'udzubillah. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari Nabi buat usaha dakwah. Pergi pagi dengan pakaian putih yang bersih, pulang petang hari rambut dah berdebu, baju dah kotoran penuh dengan kotoran unta, kotoran kambing. Bahkan tak jarang tubuh Nabi yang putih kadang-kadang berlumuran darah ketika pulang petang hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang sering sekali Nabi ini harus pulang terlambat daripada rumah karena sibuk nak ajak manusia kepada kebaikan, mau selamatkan manusia daripada huru hara mahsyar. Nabi mau manusia ini selamat, umat Nabi ini selamat daripada huru hara akhirat, sehingga sering Nabi terlambat pulang. Ketika pulang istri dah tertidur, diketuk pintu sekali dua kali tak dibuka, maka Nabi buka serban tidur di depan rumah. Udara sejuk, badai padang pasir ini sering mengamuk, tapi Nabi duduk di luar, tertidur di luar. Pagi menjelang subuh Khadijah bangun, barulah tahu bahwa suami dah tidur di luar. Dibangunkan, bukan Khadijah,
Bukan Khadijah minta maaf, Nabi SAW pula minta maaf. Maafkan aku Khadijah, aku tak mau mengganggu nyenyak tidurmu tadi malam, aku tak mau mengganggu mimpi indahmu tadi malam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuh pengorbanan. Seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suami dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangkan agama ini. Terus 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, ketika Khadijah hendak wafat, tuan-tuan yang mulia, tak ada pakaian, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb, untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita solat, macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat tidur. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Khadijatul Kubra kata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, dan seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, kau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, kau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan agama. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia, tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat, dibawa oleh
pengorbanan para janda sahabat, dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat. Jemaah yang mulia, ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita jumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama ini? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mereka menggerakkan, telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan. Jemaah yang mulia, agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan, agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita. Jemaah yang mulia, sudah menjadi syarat agama akan wujud melalui pengorbanan. Jemaah yang mulia, hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar, hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia. Jemaah yang mulia, melalui pengorbanan. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah telah mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk tegakkan agama. Seluruh harta kekayaan beliau, jemaah yang mulia, beliau korbankan untuk agama. Macam mana terbentuk jemaah-jemaah bergerak di seluruh alam? Orang-orang pergi kerja, dia jumpai, dia tanya, berapa gaji kamu kerja? 7 rupiah. Maka dia kata, bolehlah tuan menemani saya, duduk di sini, dengarkan ta'lim saya, temani saya solat berjamaah, saya akan beri tuan 10 rupiah. Terus begini dia buat sehingga habis seluruh harta kekayaannya, tapi tak satu jemaah dakwah pun bisa digerakkan. Belum lagi mendapatkan satu jemaah pun untuk digerakkan, untuk sebarkan agama ketika itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah yang luas dah habis, harta benda yang banyak dah habis, hatta rumah yang ditinggalkan, hatta tempat mereka tinggal pun telah mereka gadaikan. Tapi belum lagi terbentuk satu jemaah dakwah untuk sebarkan agama. Maulana Ilyas rahimahullah telah pulang masuk ke dalam rumah, terpandang kepada sebuah cincin kecil di jari istrinya. Ketika Maulana Ilyas terpandang pada cincin di jari istrinya, mata istri pun terpandang kepada mata suami dia. Maka dia kata, wahai Maulana, wahai suamiku, kita dah tak punya apa-apa lagi, cuma ini yang sekarang ada sama kita. Kau gunakanlah ini untuk agama, wahai Maulana. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan cincin istri Maulana Ilyas inilah dia telah korbankan dan dia telah berikan kepada untuk agama, sehingga ketika itu terbentuk jamaah pertama kali 3 hari. Dan Maulana Ilyas menghadap ke langit, dia kata, insyaallah dunia akan berubah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pun kita kenal usaha agama atas pengorbanan orang-orang terdahulu, atas pengorbanan Nabi dan para sahabat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hendak yakin hanya dan hanya dengan agama, hanya dan hanya dengan usaha atas agama, agama akan datang dalam diri kita, dan kita akan memperoleh kemuliaan, kita akan memperoleh keselamatan, dan kita akan memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Kasih sayang masih ada di alam ini, tuan-tuan yang mulia, apabila usaha agama masih dijalankan. Apalagi apabila usaha agama telah terhenti, maka manusia ini akan menjadi buas kembali. Kasih sayang tidak akan kita pernah temukan. Jangankan kita dengan orang lain, dengan anak kandung sendiri pun kadang-kadang tidak ada suasana kasih sayang. Akan lahir anak-anak durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang menyakitkan lagi, akan lahir anak-anak durhaka kepada ayah mak dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sering dengar mak lagi sembahyang, datang anak dari belakang bakar mak hidup-hidup.
Pasal minta satu permintaan mak tak bisa tunaikan. Pasal apa jemaah yang mulia? Agama tak lagi wujud dalam kehidupan kita. Usaha agama telah lama ditinggalkan oleh umat ini. Tempat-tempat yang dulu hidup suasana agama hari ini telah berubah menjadi suasana kesyirikan, suasana zulumat, suasana kegelapan. Bid'ah khurafat ada di mana-mana. Pasal apa? Usaha atas agama telah ditinggalkan oleh umat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh agama ini wujud dalam kehidupan kita? Hanya dengan satu cara, semua kita saling bahu membahu, bantu membantu, tolong menolong. Kita korbankan segala apa yang ada dalam diri kita, harta kita, masa kita, kekayaan kita, harta benda kita, kemuliaan kita untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman baik laki maupun perempuan adalah penolong di antara mereka satu dengan yang lainnya. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Usaha mengajak manusia kepada kebaikan adalah usaha laki-laki dan wanita, bukan hanya usaha laki-laki saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi hendak mengantarkan satu jemaah ke Tabuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itulah memberi targhib, dorongan kepada para sahabiah, para wanita-wanita ketika itu. Sedangkan ketika itu musim paceklik, musim kelaparan, musim kemarau panjang, tak ada perbekalan. Sahabat-sahabat harus berjuangkan agama. Ada satu orang sahabat, dia tak punya tangan, harta pun tak ada, tapi karena dia begitu sungguh keinginan nak ambil bagian untuk perjuangkan agama, dia telah menjumpai seorang Yahudi, meminta upah. Dia telah menimba air dengan sumur yang dalam keadaan tangan tak punya, tangan cacat. Dia telah menggigit tali timba itu sedikit demi sedikit. Pergi pagi dia bekerja, menimba air dengan mulut, sampai tengah hari dia baru dapat 2 timba. Kemudian dia mendapatkan 2 buah butir kurma dan dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu gembira dengan pengorbanan sahabat ini. Nabi telah menjumpai para wanita-wanita untuk mengorbankan, untuk perjuangkan agama Allah. Maka para sahabiah ketika itu telah melepaskan perhiasan-perhiasan yang mereka cintai dan mereka telah menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak muliakan umat manusia. Yang dahulu kita seperti binatang, hari ini Allah taala jadikan kita sebagai manusia yang mulia. Dahulu wanita-wanita tak ada nilai, tapi hari ini dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah letakkan syurga kaum laki-laki di bawah telapak kaki kaum wanita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Usaha Nabi meletakkan wanita di tempat yang begitu tinggi, sedangkan hari ini orang-orang kafir hendak usaha menelanjangi kaum wanita-wanita. Dan hari ini usaha agama hendak menutup aurat dengan sempurna kembali daripada wanita-wanita hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberi hak yang begitu besar atas wanita. Adapun keridhaan wanita, keridhaan seorang ibu, menjadi asbab keselamatan dan kejayaan seorang anak. Satu orang sahabat telah bertanya, "Ya Rasulullah, 2 orang tuaku memanggil aku, ayahku dan ibuku. Siapakah yang harus aku penuhi?" Maka Nabi kata, "Ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Inilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu wanita tak ada nilai, bahkan begitu hina sekali seperti benda-benda. Tetapi usaha Nabi, usaha atas agama meletakkan kembali wanita pada tempat yang sangat tinggi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha agama akan mudah kita mentaati perintah Allah, menjaga salat di awal waktu. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, orang yang sungguh-sungguh menjaga salatnya dengan tertib di awal waktu, dengan cara yang betul, dengan tawadhu dan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 5 ganjaran.
berkah rezeki, selamat dari azab kubur, menerima catatan amal dari tangan kanan, melewati sirat secepat kilat dan masuk syurga tanpa hisab. Sedangkan Nabi SAW pun janji, orang yang melalaikan solat, menangguh-nangguhkan solat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan 15 azab yang sangat pedih. Di antaranya akan hilang keberkatan umur, tercabut keberkatan rezeki, akan Allah ta'ala hapus ciri-ciri kesolehan pada wajahnya. Mereka tidak akan mendapat balasan pahala daripada amal-amal baik mereka. Mereka tidak akan mendapatkan doa, bahagian doa dari orang-orang yang soleh. Mereka ketika maut menjemput, mereka akan mati dalam keadaan aib yang sangat memalukan. Dirinya dan keluarganya akan menjadi malu asbab kematiannya. Mereka akan mati dalam keadaan sangat kelaparan. Mereka akan mati dalam keadaan sangat kehausan. Sehingga sekiranya mereka dituangkan 7 samudra air di dunia ini, tetapi tidak akan pernah dapat menghilangkan dahaganya. Ketika di mahsyar, menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Dalam setiap masa dan keadaan kita akan tawajuh kepada Allah. Hati kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi telah mengajarkan pada kita bagaimana kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Nabi SAW telah menjumpai istrinya. Ketika Nabi menjumpai istrinya dalam keadaan duduk sedang solat, kemudian Nabi keluar. Kemudian Nabi beberapa saat kembali lagi ke rumahnya, maka istrinya pun sedang solat. Kemudian Nabi keluar lagi. Kemudian Nabi masuk lagi ke rumahnya setelah siang hari, istrinya pun sedang solat. Tak lama kemudian istrinya telah salam menutup solatnya. Maka Nabi kata, adakah semenjak aku pergi pagi sampai aku pulang siang engkau tetap duduk di tempatmu ini? Maka istrinya kata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi telah ajar, wahai istriku, sesungguhnya aku telah membaca satu kalimah yang apabila engkau baca kalimah itu, maka itu pahalanya lebih besar daripada dudukmu dari sejak pagi hingga siang ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa min hadihi. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui usaha agama ini, Allah Ta'ala akan berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ilmu yang dapat memudahkan kita untuk mentaati Allah, ilmu yang dapat menolong kita menjawab 3 soalan di dalam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui usaha agama ini kita akan dapat memperbaiki hubungan kita sesama manusia, terutama hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dah penuh kesilapan. Hari ini istri sibuk dengan beribadah, sibuk dengan berpuasa, sibuk dengan solat. Tetapi sesungguhnya Nabi SAW beritahu, demi Allah, ketika malam Mi'raj, aku telah melihat keadaan neraka, tetapi paling banyak penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak solat? Mereka solat. Apakah mereka tidak menunaikan zakat? Mereka tunaikan zakat. Apakah mereka tidak berpuasa? Mereka berpuasa. Mengapa ya Rasulullah? Nabi kata, satu kata-katanya yang menyakitkan hati suaminya, menyebabkan ia tidak dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bau syurga, wangi dan keharuman syurga dapat dicium dalam jarak perjalanan 500 tahun, tuan-tuan yang mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita hendak jaga. Melalui usaha agama ini Allah Ta'ala akan ajar macam mana sepatutnya istri berakhlak kepada suami, suami macam mana sepatutnya berakhlak kepada istri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah bersabda, sekiranya seorang wanita memiliki ibadah dan kesolihan seperti Maryam, tetapi ketika dia mati dalam keadaan menyakitkan hati suaminya, maka dia tidak akan pernah mencium bau syurga apalagi memasukinya. Siapakah di antara kita ibu-ibu yang mulia yang boleh mencapai kepada peringkat kesolihan Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari Nabi pernah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau adalah keluarga yang paling awal menyusul aku setelah kematian ayahmu, dan engkau adalah salah seorang
penghulu daripada wanita-wanita penghuni syurga. Tapi ada seorang wanita yang lebih dahulu masuk syurga daripada engkau. Maka Fatimah terperanjat. Nabi telah janji dia salah seorang penghulu wanita di dalam syurga. Tapi ada seorang wanita yang lebih dahulu masuk syurga daripada Fatimah. Maka Nabi telah tunjuk dia adalah Ibunda Atiqah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Fatimah telah pergi ziarah kepada Atiqah radhiyallahu ta'ala anha, membawa bersama dengan anak laki-lakinya Husin yang ketika itu masih sangat kecil. Fatimah pun ucap salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Atiqah. Ada perlu apa? Saya mau bersilaturahim. Atiqah dengan siapa? Saya dengan anak siapa? Dengan siapa? Husin. Maaf, suami saya telah beri amanah, selagi saya tidak ada di rumah, jangan seorang laki-laki asing pun masuk dalam ke rumah ini. Fatimah kata, wahai Atiqah, ini anak kandungku dan dia masih kecil. Maaf, ini amanah suami. Maka Fatimah pun telah membawa pulang anaknya dan dia telah kembali. Barulah dia masuk ke dalam rumah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka berbincang-bincang. Maka ketika itu tiba-tiba Atiqah kata, wahai Fatimah, duduklah sekejap. Maka Atiqah ini telah buat persiapan. Dia telah mandi dengan memakai wangi-wangian, dengan pakaian yang terbaik. Kemudian dia telah menghamparkan sebuah suprah, dan di atas suprah itu dia telah sediakan satu tempat air. Kemudian dia telah letakkan situ sebuah kain. Kemudian dia telah letakkan sehelai rotan. Kemudian dalam keadaan dia telah selesai persiapan, dia menjumpai Fatimah. Maka Fatimah kata, wahai Atiqah, hendak kemana? Ada hal apa sehingga engkau bersiap-siap sampai seperti ini? Maka dia kata, wahai Fatimah, sekejap lagi suami aku akan pulang. Maka ketika dia pulang, maka aku mau ketika dia pulang, dia mendapatkan aku sudah dalam keadaan bersiap-siap untuk membahagiakan dia. Wahai Ibunda Atiqah, untuk apakah engkau menghamparkan suprah dan meletakkan 3 perkara di atasnya? Maka dia kata, wahai Fatimah, sekiranya suamiku pulang, maka pertama sekali aku akan menyambutnya dan akan mendudukkannya di atas suprah itu. Kemudian aku akan menghapus keringatnya dengan kasih sayang. Kemudian aku akan menuangkan air, aku akan memberikan minum dengan air putih itu kepada suamiku dengan tanganku sendiri. Setelah ia hilang letihnya, maka aku akan kata kepada suamiku, wahai suamiku, sekiranya engkau kecewa, tidak puas dengan layananku, maka inilah rotan, cambuklah aku agar aku terselamat daripada cambukan Allah di hari akhirat. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis di rumah Atiqah. Dia kata, wahai Ibunda Atiqah, tahukah engkau mengapa aku datang kemari? Sesungguhnya Nabi SAW telah berjanji, aku Fatimah adalah salah seorang daripada penghulu wanita-wanita syurga. Tapi engkau wahai Ibunda Atiqah, engkau adalah lebih awal memasuki surga daripada aku. Maka Atiqah pun begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau belajar. Hari ini wanita-wanita kita tanpa sadar telah banyak menyakiti hati-hati suami mereka. Sedikit kesilapan, sedikit kekurangan, maka mereka akan memaki-maki. Maka mereka akan melupakan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beritahu, seorang wanita yang meminyaki rambut suaminya dengan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ibadah 12 tahun ibadah. Suatu orang wanita yang memandang suaminya dengan kasih sayang, maka Allah taala akan gugurkan 1 tahun dosa-dosa yang lalu, dan Allah taala akan tambahkan pahala 1 tahun ibadah. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dengan usaha agama, sehingga kita pun terjauh daripada janji-janji baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha agama ini pun kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala macam mana sepatutnya kita berakhlak dengan istri kita. Bahwa kita diberi tanggungjawab oleh Allah taala untuk selamatkan diri kita, anak dan istri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaikh kita beritahu, hari demi hari kita mentaati Allah, kita buat usaha atas agama, tapi kita tidak ajak anak dan istri kita mentaati Allah dan atas perjalanan usaha agama, maka makna kita telah membuka 7 pintu neraka untuk kita masuki, kita bersama dengan keluarga kita. Maka kita hendak melibatkan mereka, tertib dia dengan lemah lembut kasih sayang.
Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, hendaklah kaum laki-laki ini merasa malu kepada Allah. Siang hari mereka memukul pipi istrinya, tapi di malam hari mereka meniduri istrinya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendak belajar ini akhlak. Satu orang masyaikh kita telah meninggal dunia, maka istri dia, mastura dia begitu duka cita sekali. Maka istri-istri masyaikh yang lain pun telah datang menghibur. Wahai ibunda, mengapakah ibunda begitu bersedih? Bukankah kita sudah paham bahwa memang ini adalah perkara yang hak? Maka dia kata, bukan karena aku tak siap mengalami peristiwa ini, bukan karena aku mengingkari masalah maut dan perpisahan ini. Bagaimana aku tak mencucurkan air mata? 55 tahun aku berdampingan dengan suamiku, tapi tak pernah sepatah kata pun dia mengangkat suaranya kepadaku, dan tak pernah aku lihat sekalipun dia bermasa muka kepadaku. Padahal dengan kesibukannya dia kerja agama, terkadang aku khilaf kepadanya, tapi tak pernah sepatah kata pun aku dengar suaranya kasar dan tinggi kepadaku. Inilah tuan-tuan yang mulia akhlak yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, para sahabat, dan orang-orang tua kita asbab kerja agama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sungguh demi Allah, kepulangan Nabi ke dalam rumah kami laksana musim bunga bagi kami. Kepulangan Nabi ke dalam rumah kami laksana musim bunga bagi kami. Macam mana kita mau belajar apabila kita jumpa dengan keluarga kita bukan seperti duri menyusahkan mereka? Walaupun letih kita dalam kerja agama, macam mana kita luangkan masa untuk beramah tamah, lemah lembut kasih sayang, bercanda dengan mereka. Ini pun sunnah juga. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kesibukan Nabi dalam kerja agama, dia pun masih sempat bermain-main dengan cucunya. Suatu hari Nabi pulang, cucunya ada di rumahnya, maka Nabi telah bermain kuda-kudaan dengan cucunya. Ketika Hasan Husain di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar kata, wahai Hasan Husain, begitu gagah, begitu cantiknya kuda tunggangan kalian. Nabi jawab, wahai Umar, lebih gagah lagi dua orang penunggang di atasnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi pulang ke rumah, di luar rumah Nabi sibuk dalam dakwah, menghadapi bermacam-macam cobaan, ujian daripada Allah Ta'ala. Tetapi apabila Nabi pulang ke rumah, apa saja yang sedang dilakukan oleh istrinya, itulah yang dibuat oleh Nabi. Seringkali Nabi SAW berebut-rebutan untuk menggiling gandum dengan istrinya. Seringkali Nabi SAW pulang berebut-rebut kain untuk saling mencuci kepada istrinya. Ketika Nabi pulang dilihat istrinya sedang membasuh kain, maka Nabi akan duduk bersama membasuh kain bersama dengan istrinya. Inilah tuan-tuan yang mulia kita mau belajar. Pasal apa? Apabila kita keluar di jalan Allah, bukan kita sesungguhnya yang buat pengorbanan. Istri-istri kita lah yang membuat pengorbanan sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya air mata wanita yang dikorbankan keluar jalan Allah suami mereka. Seorang istri yang meridhokan suaminya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, derai air mata mereka, titisan-titisan air mata mereka dapat menggetarkan tiang arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan tiang aras tidak akan pernah berhenti sebelum Allah Ta'ala memberikan janji bahwa wanita ini akan dijadikan sebagai penghuni syurga, dan Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui usaha agama ini Allah Ta'ala akan ajar kita macam mana sepatutnya kita berakhlak dengan orang tua, macam mana Allah Ta'ala akan lahirkan anak-anak yang soleh kepada kita. Allah Ta'ala akan lahirkan anak-anak yang memudahkan kita memasuki syurga Allah. Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk mentaati orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ramai kita, asbab kita lupa, kita penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, tapi kita lupa berkhidmat kepada ibu kita, berkhidmat kepada orang tua kita. Alqamah adalah satu orang sahabat yang taat, yang soleh, banyak perjuangkan agama. Tetapi satu waktu ketika dia pulang ke rumah membawa buah-buahan rezeki dari Allah, di situ ada istri dan ada emak dia. Kemudian dia letakkan buah ini di tangan istrinya, maka emak dia pun hati dia luka. Alqamah, aku besarkan, aku lahirkan, aku rawat, dan sekarang setelah besar dia letakkan rezeki Allah ke tangan istrinya, bukan ke tanganku. Maka emak Alqamah pun pedih hati dia, luka masuk kamar. Walhal jamaah yang mulia, maksud Alqamah berikan kepada istrinya bukan mendahulukan istrinya, tapi Alqamah kata kepada istrinya, pilih yang terbaik, berikan kepada emak.
ketika setelah dipilih buah-buah yang terbaik dan diberikan kepada emak, diketuk pintu, "Mak, ini ada buah." Tapi mak dia kata, "Aku dah kenyang, makan kalianlah semua buah itu." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Alqamah menjelang menghadapi sakratul maut, seluruh sahabat mentalkinkan la ilaha illallah, tapi Alqamah tak dapat ucap la ilaha illallah. Maka peristiwa ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil emak, "Wahai ibu, bagaimana hubunganmu dengan Alqamah?" Maka ibu dia kata, "Dia mendahulukan istrinya daripada aku, sedangkan aku telah berayah mengandungnya, melahirkannya, mendidik dan merawatnya. Tetapi dia letakkan buah di tangan istrinya di hadapanku. Luka hatiku wahai Rasulullah." Maka Alqamah diulang-ulang talqin untuk la ilaha illallah, tapi Alqamah tak dapat ucap la ilaha illallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, "Wahai ibu, maafkanlah Alqamah." "Tidak, pedih hatiku wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat membakar kayu, dan setelah api ini marak, maka Nabi perintahkan Alqamah untuk dicampakkan ke dalam api itu. Maka ibu dia kata, "Wahai Rasulullah, hendak kau apakan anakku?" Dia kata, ya Nabi kata, "Wahai ibu, daripada dia harus menderita dalam api neraka, baguslah dia aku campakkan ke dalam api dunia ini." Maka ibu dia kata, "Ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah." Ketika emaknya memaafkan daripada kesalahan Alqamah, maka ketika itulah keluar bunyi la ilaha illallah daripada lidah daripada Alqamah radhiyallahu taala. Inilah jemaah dimuliakan Allah SWT. Kita mau belajar, janganlah kasih sayang kita kepada keluarga kita melupakan kita berkhidmat kepada ibu kita. Karena sesungguhnya Allah telah janji melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Bahwa syurga kita Allah Ta'ala letak di bawah telapak kaki-kaki ibu kita. Dan wahai ibu-ibu yang mulia, janganlah ibu menjadi penghalang suami-suami ibu untuk mentaati kepada ibunya. Jadilah kita sebagai wanita yang mendorong, memudahkan suami-suami kita untuk mentaati ibu kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila usaha agama dijalankan, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkatan pada kita, keberkatan rezeki, keberkatan umur, keberkatan masa, dan keberkatan kekeluargaan, keberkatan keturunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana keberkatan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab dia buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dapat istri yang salihah, dapatkan dua orang anak yang soleh. Saking solehnya jemaah yang mulia, dua-duanya jadi nabi yang sangat besar, nabi yang sampai hari ini disebut-sebut oleh seluruh manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak kerja agama yang ditawarkan kepada kita. Hari ini orang berduyun-duyun berlomba-lomba masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ulama-ulama kita fikir, macam mana perkara ini kita mau bantu, macam mana perkara ini kita mau selamatkan. Apabila kita ambil kerja agama, maka pertama sekali Allah Ta'ala akan selamatkan kita, selamatkan agama kita, dan Allah Ta'ala akan bawa kita kepada husnul khatimah. Allah Ta'ala akan berikan kita kematian yang baik. Ketika kita menghadapi maut, dapat ucap la ilaha illallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyaikh kita sudah tua. Mereka sibuk dalam kerja agama. Wanita-wanita mereka dalam keadaan sering kelaparan karena suami-suami mereka sibuk perjuangkan agama. Sedangkan hari ini kita selalu bersenang-senang amalkan agama. Apa yang harus kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah yang mulia, kita azamlah macam mana kita mau wakafkan sebahagian daripada kehidupan kita, harta diri dan masa kita untuk bantu perjuangan agama ini. 1.500 jemaah 4 bulan dikehendaki oleh orang tua-tua kita. Macam mana boleh digerakkan di seluruh tempat agar keadaan ini Allah Ta'ala rubah. Suasana huru-hara, kemiskinan, peperangan, pertengkaran, ini asbab kerja agama ditinggalkan, sehingga agama pun tercabut, huru-hara Allah Ta'ala berikan. Maka jamaah yang mulia, untuk selesaikan masalah ini, hanya dan hanya kita mengambil keputusan bahwa harta diri dan kita ini hendak kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala telah beri dengan harganya syurga. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendak ambil keputusan secepatnya sebelum maut menjemput kita. Kita telah ada niat, kita telah ada azam
bahwa kita hendak menjadikan usaha agama sebagai maksud hidup kita, sehingga agama akan hidup dalam rumah-rumah kita, sehingga agama akan hidup dalam hati-hati kita, agama akan wujud dalam hati istri-istri kita, agama akan wujud dalam hati suami-suami kita, agama akan wujud dalam hati anak-anak kita, dan agama akan hidup dalam hati-hati umat seluruh alam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu hendaklah mendorong suami-suaminya untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, seorang wanita yang mendorong suaminya untuk keluar di jalan Allah, bantu perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk dalam surga 500 tahun lebih awal daripada suaminya. Suaminya buat pengorbanan di jalan Allah, tinggalkan rumah kampung halaman, tetapi istri-istri mereka lebih dahulu masuk dalam surga Allah 500 tahun lebih awal daripada suaminya. Dikatakan bahwa di surga nanti pada hari Jumat, seluruh penghuni surga akan datang jumpai Allah Subhanahu wa taala, akan menerima nikmat yang paling besar, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di mana ketika itu? Di mana ketika hari itu? Wajah-wajah penghuni surga seluruhnya putih bersinar-sinar, karena mereka melihat wajah Tuhan mereka. Seluruh penghuni surga mendatangi satu tempat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang wanita yang salihah, wanita yang menutup aurat dengan sempurna, mendorong suaminya keluar jalan Allah, maka mereka tetap di dalam kemahnya, mereka tetap di dalam mahligainya, dan Allah Ta'ala yang sendiri yang akan datang ke dalam mahligainya, akan menampakkan keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada wanita ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istri Amr bin Jamuh, dia dorong suaminya pincang, dan dia telah mendapat keringanan dari Nabi bahwa dia tidak harus pergi perjuangkan agama, dia boleh duduk di kota Madinah. Tapi setelah dia mendengar bahwa Amr tidak akan pergi dan dapat keringanan daripada Nabi, tapi istrinya dia kata, aku tak percaya bahwa Nabi memberikan keringanan kepada engkau, tetapi yang aku tahu bahwa engkau lah yang takut perjuangkan agama, takut mati di jalan Allah. Maka asbab dorongan istri Amr, tuan-tuan yang mulia, maka Amr bin Jamuh telah masuk ke dalam syurga dengan kaki yang bagus, bukan dengan kaki yang pincang. Dan Allah Subhanahu wa taala beritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dan hanya dengan agama hidup kita ini akan ditertibkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan bahagia, mulia dunia dan akhirat. Jemaah yang mulia, sebagaimana agama adalah amanah, maka usaha agama pun adalah amanah. Dan amanah ini telah disambut oleh manusia, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Adakah kita telah tunaikan amanah ini atau tidak? Mudah-mudahan jemaah yang mulia, Allah Ta'ala gunakan saya dan tuan-tuan. Allah Ta'ala terima saya dan tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih saya dan tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal fuqara'i wad du'afa'i wal masakin. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله يا أرحم الراحمين, inilah hamba-hambamu ya Allah, anak dari hamba-hambamu ya Allah, mendatangkan tangan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha pengasih ya Allah, Engkau maha penyayang ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah, Engkau maha pengampun ya Allah, Engkau maha penerima taubat ya Allah. Ya Allah, kami bergelimang dosa dan noda ya Allah, kami bergelimang maksiat ya Allah. Ya Allah, banyak perintah-perintahmu kami tinggalkan ya Allah, banyak larangan-laranganmu kami tinggalkan, kami buat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah,
Susah di atas susah mereka mengandung kami ya Allah. Sakit di atas sakit mereka melahirkan kami ya Allah. Susah mereka merawat kami ya Allah, mendidik kami ya Allah. Di antara mereka telah meninggal ya Allah. Kami belum sempat berkhidmat kepada mereka ya Allah. Ketika mereka masih hidup sering kami silap menyakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah, inilah anaknya ya Allah. Mohon doa kepadamu ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Susah mereka di dunia karena kami ya Allah. Jangan lagi mereka kau susahkan di dalam kubur ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah mereka dari azab kubur ya Allah. Kau bukalah pintu-pintu syurga masuk lorong-lorong kubur daripada ibu kami ya Allah. Ya Allah, di antara ibu kami masih hidup ya Allah. Sempurnakan iman yakin mereka ya Allah. Berikan mereka amal-amal yang saleh ya Allah. Ya Allah, mereka masih buka aurat, kau tutuplah aurat mereka ya Allah. Ya Allah, karena mereka sibuk mengurus kami ya Allah. Sibuk mereka hendak menyenangkan kami ya Allah. Sampai-sampai mereka sering melalaikan salat ya Allah. Ya Allah, maafkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, di antara ayah kami ya Allah sudah meninggal ya Allah. Susah mereka mencari nafkah untuk kami ya Allah. Pergi pagi pulang petang ya Allah. Kadang-kadang mereka silap barang haram mereka bawa pulang ya Allah. Semata-mata untuk menyukakan kami ya Allah, tapi menyebabkan kemarahan-Mu ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah. Susah mereka, letih mereka di dunia untuk kami ya Allah. Jangan lagi kau susahkan mereka di kubur ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh ya Allah, yang doa kami dapat menyelamatkan mereka daripada azab akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di antara ayah kami masih hidup ya Allah. Ya Allah, kau perbaikilah iman yakin mereka ya Allah. Berikanlah mereka yakin yang betul ya Allah, iman yang sahih ya Allah. Perbaikilah amal-amal mereka ya Allah. Kadang-kadang mereka sampai hari ini masih melalaikan solat ya Allah, karena sibuk mencari rezeki ya Allah. Ya Allah, kau perbaikilah amal mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kau telah beri amanah kepada kami, amanah yang besar ya Allah. Kau berikan kami istri ya Allah. Kau berikan anak ya Allah. Ini amanah ya Allah. Berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah, agar kami dapat mengajarkan mereka kepada kebaikan ya Allah, agar kami dapat menghidupkan suasana agama dalam diri mereka ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat ya Allah, sebagai asbab kemudahan kami memasuki syurga-Mu ya Allah. Janganlah kau jadikan istri dan anak-anak kami penghambat kami masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kau tutuplah aurat wanita-wanita kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kau jadikanlah kami ya Allah suami yang dapat menunaikan amanah ini ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah daripada kami ya Allah anak-anak yang soleh ya Allah. Anak-anak yang memudahkan kami masuki jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau lahirkan anak-anak yang durhaka ya Allah. Anak-anak yang mendurhakai-Mu ya Allah, mendurhakai Nabi-Mu ya Allah. Janganlah kau lahirkan anak yang mendurhakai kami ya Allah. Anak-anak yang menghalangi kami dari syurga-Mu ya Allah. Anak-anak yang akan menyeret kami dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lahirkanlah anak-anak yang salih-salihah ya Allah. Alim-alim ya Allah, da'i-da'iyah ya Allah, hafiz-hafizah ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang senantiasa menyebut-nyebut kami dalam doa mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kau ajarlah kami Al-Quran-Mu ya Allah. Kau ajarkanlah kami sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu ya Allah, dengan keberkatan ahli Badar ya Allah. Ya Allah, kau wujudkanlah agama dalam diri kami ya Allah. Berikan kami kekuatan iman yakin ya Allah. Berikan kami as-salat khusyuk wal khudu ya Allah. Berikan kami ilmu ma'ad dzikir ya Allah. Berikan kami sifat ikhlas dan ikram ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Gunakan kami untuk bantu agama-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kau jadikanlah kami orang yang bersungguh-sungguh dalam agama dan usaha agama ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang yang munafik dalam agama ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang berpura-pura dalam agama dan amal-amal agama ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satukanlah doa kami ya Allah dengan doa jemaah yang bergerak seluruh alam ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami banyak sedang perjuangkan agama-Mu di ujung-ujung dunia Allah. Di antara mereka ada yang berhutang, kau lunasi hutang mereka ya Allah. Di antara istri mereka ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkan sakitnya ya Allah. Di antara anak-anak mereka ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkan sakit mereka ya Allah.
Keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan kekurangan, Kau cukupi ya Allah. Mereka menghadapi fitnah ya Allah, Kau sederhanakan fitnah ya Allah. Kau gantikan dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak pandai doa ya Allah. Apa yang diminta Nabi-Mu itulah kami minta ya Allah. Apa yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu itulah yang sangat-sangat kami takuti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah. Dahulu kami tak sempat lihat wajah Nabi ya Allah. Kami tak sempat ziarah Nabi ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk ziarah kubur Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, kami fakir ya Allah, tapi Kau maha kaya ya Allah. Kami tak punya apa-apa ya Allah, tapi Kau punya segala-galanya ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau matikan kami sebelum kami ziarah kubur Nabi ya Allah. Ya Allah, Nabi janji ya Allah, siapa yang menziarahi kubur Nabi, mana dia ziarah Nabi ketika Nabi masih hidup ya Allah. Ya Allah, kami tak sempat menziarah Nabi ketika Nabi masih hidup ya Allah. Janganlah kami tak sempat ziarah kubur Nabi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau maha tahu ya Allah kerinduan hati kami ya Allah kepada Nabi ya Allah. Kau maha tahu ya Allah gejolak hati kami ya Allah. Kami sangat rindu untuk melihat wajah Nabi ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah kepeluang kepada kami ya Allah untuk melihat wajah Nabi di syurga ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau sampaikanlah berita perhimpunan kami hari ini Allah kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berkenanlah beliau beri kami syafaat di mahsyar ya Allah. Janganlah sampai beliau ta'afi kami sebagai umatnya ya Allah. Sekiranya beliau ta'afi kami sebagai umatnya Allah, kami akan terluka-luka di mahsyar ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Kau terimalah doa kami ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan-tangan hina ini ya Allah. Ya Allah, janganlah kami janganlah kami pulang ya Allah sebelum Kau kabulkan, Kau ijabah doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.